Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa soal ya mengenai hubungan roda-roda, dan tentu saja ini masih lanjutan dari materi sebelumnya ya. Lanjutan dari konten sebelumnya. Oke. Konten ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1. Ini masih kurikulum 2013 edisi revisi. Jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, nomor satu, dua roda masing-masing jari-jarinya 5 cm dan 20 cm ya. Jadi kalau kita misalkan itu sudah ada ya, yang besar itu satu, yang kecil itu roda dua. Nah, maka jelas yang 5 cm itu yang roda dua ya. Jadi jari-jari ya, jari-jarinya adalah, nah ini perhatikan nih, jari-jari atau diameter yang diketahui. Nah, di situ jari-jari ya. Yang kecil itu 5 cm, berarti karena yang kecil itu roda 2, ya jari-jarinya R2 ya, 5 cm. Nah, kemudian yang besar adalah 20 cm. Oke. Dihubungkan dengan tali ya. Nah, kalau dihubungkan dengan tali seperti itu ya, sesuai konsepnya ya, bahwa kecepatan linearnya yang sama ya. Jadi ini V1 sama dengan V2 ya, kecepatan linear yang menyinggung-nyinggung lingkaran ini sama ya, karena dia dihubungkan dengan tali ya. Jadi V1 sama dengan V2. Jika roda pertama melakukan 17 putaran per menit, nah ini tentu adalah omeganya ya, omeganya. Jadi roda pertama ya, jadi omega 1 kita tulis saja di sini, 17 putaran per menit, 17 RPM ya, 17 putaran atau rotasi per menit. Roda kedua akan melakukan putaran berapa putaran per menit. Nah, jadi kita mau cari omega 2-nya ini berapa RPM. Nah, ini satuannya sudah setara semua nih. Yang jari-jari sama-sama cm, omega juga sama-sama RPM ya. Nah, maka langsung saja kita pakai satuan yang itu karena sudah setara ya. Nah, kita langsung saja pakai persamaan sana bahwa V1 sama dengan V2, kecepatan linear ya. Kita tahu V itu omega kali R ya. Jadi omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2 ya. Omega 1-nya 17, R1-nya adalah 20, begitu ya. Omega 2 yang dicari kali R2-nya adalah 5. Gitu ya. Nah, ini coret, kalau kita bagi 5 ya, ini bagi 5 jadi 4 begitu ya. Maka omega 2-nya ya 17 kali 4 ya. 68 ya. 68 RPM, rotasi per menit. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Nah, nomor berikutnya tiga roda. Ini tiga roda nih. Tadi dua roda ya, ini tiga roda. Ada roda A, B, dan C ya. Kalau di gambar kita perhatikan. Nah, jika RA 4 cm, RB 8 dan RC 6, rasio kecepatan sudut antara roda A terhadap roda C adalah, jadi kita mau cari omega A banding omega C. Gitu ya. Jadi rasio kecepatan sudut atau omega roda A terhadap roda C. Jadi gitu, omega A banding omega C. Nah, kita coba tarik dulu hubungan dari ketiga roda ini ya. Nah, di situ RB terhubung dengan RC menggunakan tali ya, maka kecepatan linearnya sama. Jadi VB itu sama dengan VC. Nah, kemudian RA dan RB itu bergabung menjadi satu poros atau poros yang sama. Sumbu rotasinya sama. Nah, kalau sumbu rotasinya sama ya, tentu berputarnya bersama-sama, maka omeganya yang sama ya. Jadi kalau hubungan roda B dan C, V-nya yang sama. Kalau roda A dan roda B, omeganya yang sama karena sumbu rotasinya sama. Jadi omega A sama dengan omega B. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita punya dua hubungan seperti itu. Kita mau cari omega A banding omega C. Nah, tentu kita harus pakai persamaan yang ini. Kita bisa mulai dari persamaan ini dulu.
ya, supaya dari situ kan keluar omega, ya kan, dari situ keluar omega. Jadi VB sama dengan VC, ya. Jadi V kan omega kali R, ya. Jadi omega B RB sama dengan omega C RC, begitu ya. Nah, kita mau cari omega A banding omega C. Nah, omega C sudah ada tuh. Omega A bagaimana? Omega A sama dengan omega B. Ini ya. Nah, baru kita substitusi persamaan ini. Jadi omega A-nya kita ganti, omega B-nya kita ganti sama dengan omega A, begitu ya. RB sama dengan omega C RC. Nah, baru kita buat perbandingannya. Omega A banding omega C, ya, sama dengan RC banding RB. Begitu ya. Nah, RC-nya adalah, ya, 6, ya. Nah, satuannya sudah sama juga semua. Jadi kita langsung bisa pakai. RC-nya adalah 6, RB-nya adalah 8, ya, atau 3/4, ya. Jadi jawabannya adalah C juga, 3/4.